Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Di samping itu masih memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban yang sangat agung, yaitu sholat Jum'ah yang kita laksanakan di masjid kampus kita ini, kampus yang kita banggakan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ibnu Abdullah, dan tentu kepada para anggota keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya khotib berwasiat, berpesan khususnya untuk khotib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita jangan bosan-bosan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Usahakan tiap tambah usia kita, maka ketakwaan kita semakin berkualitas. Karena sebaik-baik bekal hidup kita di dunia dan akhirat adalah dengan taat kepada Allah, dengan takwa, dengan yang sebenar-benar. Hadirin yang berbahagia, hari ini sudah tanggal 16 Syawal. Artinya sudah 16 hari yang lalu kita berpisah dengan bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan itu kita telah melaksanakan banyak sekali amalan. Tentu kita berharap mudah-mudahan semua amalan kita khususnya pada saat bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa target daripada amalan-amalan Ramadan khususnya saum adalah la'allakum tattaqun, agar kita mencapai gelar takwa yang sebenar-benarnya. Maka pada 16 hari ini kita coba lihat apakah kita mencapai derajat takwa atau tidak. Kita coba lihat evaluasi diri kita. Kita nilai kira-kira Ramadan kemarin mencapai target apa tidak. Memang kita disuruh untuk menilai diri kita. Sahabat Umar Ibnul Khattab yang sangat terkenal itu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisab dirimulah, hisablah kalian terhadap diri-diri kalian, karena kita semuanya akan dihisab. Maka sebelum benar-benar nanti dihisab, kita disuruh menghisab diri kita sebelum nanti kita dihisab. Dan timbanglah diri kalian sebelum nanti ditimbang. Dalam satu hadis ada riwayat yang menjelaskan, ada seorang umat Nabi Muhammad SAW, tentu Nabi Muhammad sudah dikasih tahu, yang selama 60 tahun dia sholat, tetapi satu sholat pun nggak diterima. Ini sudah di depan hisab baru tahu, di hisab yang sebenarnya baru tahu. Maka kita layak untuk, malah kita dianjurkan sebenarnya tiap malam kalau mau tidur kita menghisab diri, dari tadi pagi sampai mau tidur ini apa yang sudah kita lakukan.
dihisab, menghisab diri. Maka untuk Ramadan kemarin pun saya selaku khotib membantu untuk sama-sama menghisab bagaimana Ramadan kemarin sudah mencapai takwa atau tidak. Alat ukurnya, alat hisabnya dengan Quran lagi, yaitu dengan surat Ali Imran ayat 134-135, yang mana di situ diceritakan ciri-ciri takwa. Karena target utama saum adalah takwa, sekarang ciri-cirinya sekarang sudah punya tidak? Setelah 16 hari ini kita sudah mencapai, ada indikator takwa atau tidak? Ini di surat Ali Imran ayat 134 dan 35 itu dijelaskan. Ciri-ciri takwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu 135-nya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini dua ayat ini yang akan dipakai untuk pisau bedah bagaimana kualitas takwa kita tercapai atau tidak selama Ramadan kemarin. Ciri orang takwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan dalam keadaan sarra, lapang, wad-dharra, dan sempit, dalam keadaan susah maupun senang, mau menginfakkan. Infak itu memberikan sesuatu untuk sesuatu. Kalau ini tentunya infak di jalan yang benar, infak fisabilillah. Kasarnya setelah Ramadan ini kita tambah dermawan atau tetap pedit, tetap pelit, tetap bakhil. Itu secara mudahnya. Mungkin di antara kita ada yang memang sudah punya sifat dermawan sebelum Ramadan kemarin pun, tetapi setelah Ramadan kemarin tiba sekarang meningkat apa tidak? Karena yang namanya sifat itu kan tidak ada batas, baik, lebih baik, terus lebih baik lagi. Jadi setelah Ramadan ini kita teliti diri kita, apakah kita masih pelit atau tingkat kedermawanan kita masih seperti kemarin? Apalagi yang kita pasti tahu teman-teman nggak suka sama kita, dengar-dengar katanya kita ini pelit. Yang seperti ini harus segera berubah, karena yang namanya pelit dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, la yajtami'u as-suhhu wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan mungkin berkumpul sifat pelit dengan sifat iman dalam hati seorang hamba selamanya. Artinya kalau orang beriman nggak mungkin pelit lah, nggak mungkin pedit. Kalau kita nggak pelit itu apa? Pelit itu ya diantara cirinya males, nggak mau membantu orang, hartanya dikumpul-kumpul. Dan ini penyakit sosial. Orang pelit ini bukan hanya rugi bagi dia, masyarakat pun sama dirugikan. Pelit, pedit. Ini masing-masing kita koreksi. Tentu khotib juga sama. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh. Al-kazimin, orang-orang yang mampu menahan, mengunci, membendung. Kazama yakzimu, menahan, mengunci, membendung. Ini dalam tafsir dalam kamus Al-Munawwir. Yang membendung al-ghaidh, amarah. Ghaidh, amarah yang sudah memuncak. Ciri orang bertakwa adalah mampu menahan amarah yang memuncak. Kita sering kan, karena mendapatkan informasi apa saja lalu kita langsung marah. Kalau kita masih mudah marah, itu pertanda Ramadan kemarin belum efektif. Ada satu tip untuk menghindari kita agar mampu mengendalikan amarah kita. Tipnya adalah hadis. Ada hadis Hasan yang mengatakan begini, man qazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyung fidahu
da'ahumullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal huril ain masya'a. Artinya kurang lebih, barang siapa yang menahan amarah ketika di dunia ini, menahan amarah, wa huwa qadirun ala ayyung fidahu, padahal dia mampu melampiaskannya tapi ditahan. Kita marah tapi padahal mampu, tapi kita tahan, tidak melampiaskan itu. Maka Allah fada'ahu, Allah akan memanggil orang itu ala ru'usil khalaik, di depan makhluk-makhluk Allah yaumal qiyamah, kelak di akhirat, di hari kiamat nanti. Untuk apa? Ayyukhayyirahu, untuk memilih minal huril ain, memilih bidadari mana masya'a yang dia mau. Jadi kalau kita mampu menahan amarah, Pak, kita dikasih pilihan, mau melampiaskannya di sini atau melampiaskannya nanti di depan bidadari sana. Insya Allah kita akan mampu menahan marah. Itu ciri orang yang bertakwa, mampu menahan amarah. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita dalam hidup kan banyak, Pak, dikecewakan orang, dikhianati teman, dijegal, kadang kita jengkel. Nah, kalau tadi hanya menahan emosi, kalau yang ketiga ini adalah bukan hanya menahan, sebab kalau sudah menahan bisa jadi disimpan lalu masih nyimpan dendam. Nah, yang ketiga ini cirinya mampu memaafkan kesalahan itu, dimaafkan kesalahan orang itu. Malah dalam surat Asy-Syura, surat yang 42 ayat 40 dikatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang mampu memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, kemudian wa aslaha, dan berbuat baik lagi, kita maafkan kamu yang telah mengkhianati kita, mengkhianati saya maafkan kamu. Dan setelah itu kita berbuat baik lagi seperti biasa, seperti tidak ada kejadian apa-apa, meskipun tetap harus waspada, jangan sampai kita jadi korban kesekian kali. Maka pahalanya apa? Fa ajruhu 'alallah. Pahala orang yang seperti ini adalah terserah Allah saja, tidak terbilang. Maka Ibnu Qudamah, seorang ulama mazhab Hambali, seorang Palestina, orang Palestina ini lahir tahun sekitar 540-an, beliau menulis salah satu tulisannya sangat menarik. Salah satu a'malin la tadkhulu fil mawazin yaumal qiyamah. Ada 3 perbuatan, ada 3 amal yang pahalanya tidak bisa ketampung ke dalam mawazin, dalam timbangan, li'azomiha, karena sangat banyaknya pahala. Salah satunya adalah tadi, memaafkan orang yang telah mengecewakan kita, telah berbuat jahat kepada kita, lalu kita berbuat baik biasa. Ini ciri orang bertakwa. Kita setelah Ramadan ini ada nggak kualitas sifat kita seperti itu? Apakah kita masih menyimpan dendam aja? Oh, ini orang ini pernah berbuat salah sama saya, sampai nepika jangan belut jangan. Kalau sampai seperti itu cirinya Ramadan tidak berefek. Itu yang ketiga. Ciri yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu. Orang-orang yang apabila melakukan sebuah fahisyah, melakukan sebuah kejahatan, melakukan sebuah maksiat, aw dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi diri itu maksudnya berbuat maksiat lah. Sebab kita ini harus taat, sepanjang hayat harus taat, 24 jam itu harus taat. Nah, kalau tidak taat itu namanya zalim, menzalimi diri kita. Nah, tapi orang yang bertakwa itu adalah kalau melakukan itu zakarullah, segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia langsung beristighfar, ya Allah. Itu dampak puasa, Pak, Ramadan kemarin. Yang keempat ini memang berat. Ini kalau saya memahami sensitivitas terhadap kemaksiatan yang kita
lakukan. Kan kadang kita tidak punya ilmu ya Pak, ini maksiat atau tidak, tapi dengan intuisi, dengan sensitivitas kita itu bisa, oh nggak boleh ini. Fahisyah, kalau fahisyah itu perbuatan maksiat yang hanya kita yang tahu. Beda dengan mungkar. Kalau mungkar orang lain bisa tahu. Seperti mabok-mabokan, bertangkar, gelut. Itu makanya kita disuruhnya amar ma'ruf nahi mungkar, karena mungkar kan kelihatan. Kalau fahisyah nggak kelihatan, hanya kita yang tahu. Fahisyah pun kita mampu mendeteksi, ini saya nih kayaknya salah, ini saya nih. Ini dasarnya kalau puasanya benar tuh bisa gitu Pak. Sensitif. Langsung segera ingat istighfar. Khususnya kita ya, para pegawai, baik yang pegawai negeri, PLU maupun honorer atau siapa saja yang di kita ini. Kita ini kan orang-orang yang melayani publik, mahasiswa, masyarakat. Kita kalau tidak punya sensitivitas kemaksiatan berbahaya Pak. Berbahaya sekali. Kita bisa salah-salah menggunakan barang atau memakan barang yang bukan hak kita. Ini ada kisah pada zaman Rasulullah SAW. Pada perang Khaybar yang kita tahu terjadi pada tahun 7 Hijrah di akhir bulan Muharram. Perang Khaybar. Ketika itu Rasul ikut berjaga-jaga bersama para sahabatnya. Karena ternyata musuh masih ada di sekitar itu, maka musuh pun menyerang. Untungnya para sahabat dan Rasulullah bisa menghindar. Tetapi ada seorang sahabat, padahal itu sudah masuk dalam kategori menang, udah ada harta rampasan, udah dapat, cuman belum tuntas perang itu. Maka ada seorang sahabat yang tidak sempat bersembunyi atau menghindar, kena panah orang Yahudi itu. Maka meninggallah itu sang sahabat itu. Itu kan meninggal dalam keadaan perang bersama Rasul. Dan sahabat yang lain itu menyambut kesyahidan dia. Woi, beruntunglah dia, beruntungnya. Tapi apa komentar Rasul mendengar respon para sahabat yang mengatakan ini syahid? Karena syahid itu beruntung. Rasul mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini ahli neraka. Orang syahid Pak, bersama Rasul Pak, meninggalnya juga Rasul saksikan. Ternyata dikatakan Rasul ahli neraka. Apa ternyata sebabnya? Sebabnya ternyata setelah digeledah, orang ini menyimpan kain, bukan uang, kain, entah sebesar apa. Kainnya itu ternyata harta rampasan, belum dibagi, dia sudah ngambil duluan. Harusnya kan itu harta ghanimah dibagi dulu, tapi dia nguntit duluan. Itu pun berarti punya negara kita kuntit. Kain sebesar apa Pak? Mati syahid nggak ada pengaruh Pak, neraka Pak. Coba Pak, ini yang saya sendiri juga berpikir. Kemudian kisah lain, petugas dari Nabi Muhammad mengutus seorang pengumpul zakat untuk mengumpulkan zakat di satu kampung. Lalu karena beliau ini dalam mengumpulkan zakat bagus, maka biasa kan para muzaki itu memberi hadiah kepada si pengamil ini. Nih zakat saya sekian, ini hadiah untuk Anda. Nah orang ini, si muamil ini rupanya memisahkan harta zakat sama harta yang dapat hadiah, dipisahkan. Setelah semuanya terkumpul, semuanya muzaki didatangi, lalu beliau kan pulang. Setelah pulang, nyampelah kepada Rasul, dilaporkan, ya Rasulullah, alhamdulillah nih saya sudah bekerja menyelesaikan zakat-zakat, menarik zakat, nih zakatnya. Nah yang ini, kalau ini mah hadiah ya Rasul untuk saya dari para muzaki. Apa komentar Rasul begitu mendengar ucapan itu? Rasul langsung marah, langsung berkhutbah. Kurang lebih intinya di situ, wahai amil, kalau sekiranya kamu duduk di rumah, apa kamu mendapatkan hadiah ini? Itu artinya kan hadiah-hadiah yang kita dapatkan karena kita melakukan tugas kita itu punya negara juga. Coba bayangkan Bapak, ini kita kadang mendapatkan tip atau apa sajalah. Ini saya tidak bisa secara detail, hanya inilah ada gambaran seperti itu. Hati-hatilah kita dalam memanfaatkan semua yang ada di sini.
Karena ini adalah bukan milik kita, milik negara. Bagi kita ada hak-hak kita, gaji ataupun hal-hal yang sudah diatur sesuai aturan. Inilah sensitivitas jiwa kita dalam merekam, oh ini maksiat atau tidak. Jadi 4 ciri kita mencapai kualitas takwa. Tinggal kita koreksi diri kita apakah mencapai atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata masih sangat sayang sama kita. Kita masih dikasih kehidupan, umur panjang. Jadi kalau ternyata keempat ini nggak dapat kita raih, maka kita perbaiki saja. Kita amalkan puasa-puasa sunnah atau sholat-sholat yang wajib yang lain, agar kita mencapai takwa, sehingga kita dalam keadaan takwa yang tertinggi itulah kita menghadap Allah, kembali kepada Allah. Itu saja, mudah-mudahan dan manfaat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumil mi'ad. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ittaqullaha fa innallaha yuhibbul muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma rabbana iftah lana bainana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'lamu ya'malu bil afwi wal udwan wa ita'iz zakati wal furqan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.